Dan yang menarik teman-teman, perhatikan nggak? Di kamus bahasa Maledes, keteter itu dituliskan bahasa Jakarta. Sedangkan di dalam kamus besar bahasa Indonesia itu dituliskan bahasa Jawa. Mari kita gas. Halo, apa kabar semuanya teman-teman? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Selamat datang di kanal ini, kanal yang berbicara perbandingan kosakata menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Bahasa Indonesia versi Maledes. Semoga informasi ini bermanfaat untuk warganet Indonesia. Teman-teman, saya membaca banyak komentar dari warganet Maledes. Menurut saya komentar itu komentar yang ajaib, tantrum ketika saya mengunggah video membahas kosakata gering. Nah, seperti biasa, saya akan membacakan beberapa komentar terlebih dahulu. Setelah itu nanti saya akan berbicara tentang satu kosakata. Saya tertarik membaca komentar dari Mas Hakim, di mana beliau mengatakan cara pakai AI atau AI biar tidak ada bias informasi dari pakar semenanjung, tambahkan baris kalimat, jangan gunakan sumber dari Malaysia. Ini adalah ketika saya mencari kosakata gering di ChatGPT atau di Gemini, itu saya lupa. Pokoknya salah satu teknologi kecerdasan buatan. Nah, ketika saya mencari etimologi kosakata gering, kalau teman-teman perhatikan di atas itu saya tidak memberikan syarat apapun, jadi hanya saya tuliskan etimologi kosakata gering. Dan teman-teman perhatikan, secara etimologis gering berasal dari akar kata bahasa Melayu klasik. Sekarang saya ingin mengikuti apa yang disarankan oleh Mas Hakim tersebut, jangan gunakan sumber dari Malaysia. Mari kita lihat hasilnya apa. Teman-teman bisa membaca sendiri bahwa dikatakan bahwa kita harus melihat lebih dalam ke akar Austronesia dan bagaimana kita ini bertahan dalam bahasa-bahasa di Nusantara, khususnya dalam konteks sastra lama dan bahasa daerah di Indonesia. Ini menarik ya, karena apa? Dia ingin menunjukkan kosakata Austronesia dan juga bagaimana kita bertahan dalam bahasa-bahasa di Nusantara. Ini menjadi sangat menarik kalau kita ulik lebih dalam lagi. Tapi nggak apa-apa, kita fokusnya ke gering aja dulu. Nah, di sini disebutkan akar kata Proto-Austronesia. Nah, biasanya kosakata Proto-Austronesia ini itu oleh para cendekiawan, profesor sesat Maledes itu mereka akan mengatakan bahwa Austronesia itu sama dengan Melayu. Ya. Nah, mari kita lihat ya. Dalam bahasa Bali yang memiliki ikatan erat dengan Jawa kuno dan lihat nih, apa ini? Melayu kuno. Maksudnya Austronesia itu tadi. Kata gering juga ditemukan dengan makna yang sama, yaitu sakit. Ini salah lagi, karena kalau di Bali, yaitu sakit. Karena Bali mempertahankan banyak kosakata dari era Majapahit, ini menunjukkan bahwa kata gering sudah mapan di wilayah kepulauan Indonesia jauh sebelum pembagian geopolitik modern. Ini narasinya narasi Maledes banget ini. Perkembangan dalam bahasa Jawa dan Sanskerta. Meskipun gering adalah kata asli pribumi Austronesia, penggunaannya di Indonesia sangat dipengaruhi oleh budaya keraton Jawa. Dalam bahasa Jawa, gering justru mengalami pergeseran makna yang spesifik. Jika di bahasa Indonesia artinya sakit, halus, dalam bahasa Jawa, gering juga sering merujuk pada kondisi kurus kering. Pergeseran makna ini memang terjadi di dalam masyarakat Jawa di Indonesia khususnya, di mana gering itu sekarang lebih mengarah kepada kondisi kurus kering dan juga tidak digunakan dalam bahasa keraton. Tolong teman-teman koreksi jika saya salah bahwa di dalam bahasa keraton di Jawa di Indonesia saat ini itu tidak menggunakan kosakata gering lagi ya. Tapi di Maledes itu kosakata gering digunakan untuk bangsawan, raja atau sultan mereka. Nah, sekarang mari kita bandingkan ya. Ketika prompt atau perintah yang kita berikan di ChatGPT atau di teknologi kecerdasan buatan, apakah ChatGPT atau Gemini, ini kalau dari sini saya menggunakan Gemini ya, itu kalau saya sebutkan etimologi kosakata gering tanpa membatasi, yang seperti yang disampaikan oleh Mas Hakim tadi, itu langsung diberitahu bahwa ini adalah kosakata etimologinya Melayu klasik. Namun begitu saya masukkan pembatasan, etimologi kosakata gering jangan gunakan sumber dari Malaysia.
Apa yang dia tuliskan? Secara etimologi murni di luar sumber Malaysia, gering adalah warisan Austronesia yang dipelihara oleh tradisi literasi kerajaan-kerajaan di Indonesia, terutama Jawa dan Bali. Kata ini bertahan bukan sebagai bahasa percakapan harian masyarakat umum, melainkan sebagai bahasa sastra dan bahasa penghormatan. Teman-teman bisa melihat sendiri ya, begitu kita tidak membatasi, maka terlihat jelas bahwa input data yang diberikan untuk sebelah kiri itu memang berasal dari Maledes. Sedangkan begitu kita memberikan batasan, ini jawabannya yang lebih jujur. Mengapa? Karena kita mengetahui gering itu berasal dari bahasa Jawa kuno, bukan dari bahasa Melayu klasik. Jadi pesan yang ingin saya sampaikan sekali lagi kepada teman-teman, jika ingin mencari informasi di teknologi kecerdasan buatan, berikan batasan yang seperti dituliskan oleh Mas Hakim tadi. Saya melihat ada distorsi informasi, ada misleading informasi yang diberikan kalau kita tidak membatasinya itu. Dan juga sekali lagi bahwa jangan gunakan semua informasi dari kecerdasan buatan itu adalah sebagai rujukan utama. Mengapa? Karena kita memerlukan rujukan utama yang berupa hard data, seperti yang saya sebutkan sebelumnya. Saya mempunyai kamus Jawa kuno ini, dan itu menjadi rujukan saya. Kalau dari AI, ya seperti teman-teman lihat saja, kalau kita tidak membatasi pencarian kita, itu yang diberikan adalah sumber informasi yang sudah terdistorsi dari Maledes. Berikutnya ini adalah komentar dari warganet Maledes yang menurut saya dia ini sudah tantrum habis-habisan ya. Mengapa? Karena tulisan ini aja yang dia ulang-ulang begitu ya. Dan dia langsung mengambil posisi bahwa dia itu tidak mengklaim. Secara implisit dia ingin mengatakan Indonesia lah yang mengklaim. Makanya perhatikan ada don't claim itu ya. Kemudian dari satu warganet Maledes mengatakan Raja klaim, mana buktinya. Nah, ini saya suka nih komentar dari warganet Maledes yang seperti ini. Menantang misalkan mana buktinya, mengapa gitu ya, dengan pertanyaan begitu, karena itu secara tidak langsung kalian memberi kesempatan kepada saya untuk menunjukkan mengapanya, alasannya, atau bukti-buktinya. Apakah kalian nanti akan mendengar atau tidak, kuping kalian itu bisa mendengar, mencerna, itu urusan kuping kalian, bukan urusan kuping saya. Nah, untuk menjawab pertanyaan dari si warganet Maledes, Raja klaim mana buktinya, nah saya akan menunjukkan komentar dari warganet Indonesia, yaitu Mbak Asri Suryani. Bukankah justru Maledes lah yang sudah dengan sadar diri dan senang hati mengklaim banyak hal dari Indonesia? Di bawah ini daftar banyak hal dari Indonesia yang diklaim Maledes, selain banyaknya klaim kosakata dari bahasa Indonesia dan bahasa-bahasa daerah di Indonesia oleh Kamus Bahasa Indonesia KW versi Maledes. 1. Candi Borobudur, Jawa Tengah. 2. Lukisan di Gua Maros, Sulawesi Selatan. 3. Situs Gunung Padang di Cianjur, di mana itu dikatakan oleh Profesor Saleh Yapar. Pada waktu membanggakan paham halu Mahawangsa Melayu mengklaim bahwa Borobudur adalah salah satu pencapaian tertinggi peradaban Melayu masa itu. Fakta validnya, Candi Borobudur bukan termasuk peradaban Melayu. Candi Borobudur dibangun pada masa Raja Samaratungga, dinasti Sailendra dari Kerajaan Mataram kuno antara abad ke-8 hingga ke-9 Masehi sebagai pusat keagamaan dan tempat ziarah spiritual Buddha. Pembangunan Borobudur merupakan bagian dari masa kejayaan agama Buddha Mahayana di Kerajaan Mataram kuno di bawah dinasti Sailendra. Candi Borobudur terletak di Jawa Tengah, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam hal prasejarah pula, bangsa Melayu lebih besar. Mereka berasal dari Kepulauan Melayu, Mahawangsa Melayu, penemuan lukisan di Gua Maros, Sulawesi tahun 2013, penemuan Gunung Padang di Cianjur, Jawa Barat tahun 2014. Jadi Profesor Saleh Yapar mengklaim Borobudur di Jawa Tengah, lukisan di Gua Maros, dan situs Gunung Padang adalah milik leluhur Melayu Malaysia dan kerajaan Malaysia tidak pernah membantah hal tersebut alias mendukung klaim Profesor Saleh Yapar tersebut. Berikutnya, Jung Jawa diklaim jadi Jung Melayu oleh Rosita Cherodi dari University Putra Malaysia.
dan Hasim Musa, juga dari Universiti Putra Malaysia, pada jurnal internasional tahun 2023 dengan memakai foto kapal kargo Cina. Klaim ini diprotes oleh sejarawan Prancis bernama Serge Jardin. 5. Kapal pinisi diklaim sebagai kapal pertama bangsa Melayu Maledes penganut Mahawangsa Melayu oleh Profesor Soleha Yakob. Pada 7 Desember 2017, kapal pinisi ditetapkan UNESCO sebagai warisan budaya tak benda dari Indonesia. Keenam, batik diklaim oleh anggota Parlemen Maledes sebagai budaya Melayu Maledes. Pada 2 Oktober 2009, UNESCO mengesahkan bahwa batik merupakan warisan budaya Indonesia. 7. Baju adat Minangkabau diklaim sebagai budaya Maledes pada waktu perwakilan Miss Cosmo Malaysia 2024 menggunakan kostum baju adat Minangkabau. 8. Gamelan diklaim milik Maledes berawal ketika akun Instagram ATP World Tour menampilkan foto atlet bermain gamelan dengan keterangan yang menyebutkannya sebagai milik Maledes. Pada 15 Desember 2021, gamelan ditetapkan UNESCO sebagai warisan budaya tak benda dari Indonesia. Angklung diklaim milik Maledes tahun 2010 ketika situs musik asia.com menyebutkan angklung berasal dari Maledes. Pada November 2010, angklung ditetapkan UNESCO sebagai warisan budaya tak benda dari Indonesia. 10. Pencak silat diklaim setelah Asian Games 2018 sebagai budaya yang berasal dari Maledes. Pada 2019, pencak silat ditetapkan UNESCO sebagai warisan budaya tak benda dari Indonesia. 11. Reok Ponorogo diklaim pada tahun 2007 ketika situs Kementerian Kebudayaan, Kesenian, dan Warisan Budaya Malaysia memasang gambar reok. Pada 3 Desember 2024, Reok Ponorogo ditetapkan oleh UNESCO sebagai warisan budaya tak benda dari Indonesia. 12. Tari pendet dari Bali diklaim sebagai budaya Maledes dengan dimasukkannya tari pendet dalam iklan pariwisata Maledes pada tahun 2009. Tari pendet diakui oleh UNESCO pada tahun 2015 sebagai bagian dari 3 genre tarian tradisional Bali yang diusulkan sejak 2011, yaitu tari pendet, tari wali, dan tari bebali. Pengakuan ini diberikan dalam konvensi Komite Antar Pemerintah untuk Perlindungan Warisan Budaya Tak Benda di Windhoek, Namibia pada 2 Desember 2015. 13. Lagu Rasa Sayange, lagu dari daerah Maluku, Negara Kesatuan Republik Indonesia, diklaim tahun 2007 untuk promosi pariwisata Malaysia Truly Asia. Asal-usul Rasa Sayange adalah lagu daerah asli Indonesia yang berasal dari Maluku, diciptakan oleh Paulus Pea. Tanggapan Malaysia, saat itu Menteri Pariwisata Malaysia menganggap Rasa Sayange sebagai lagu Nusantara yang juga dinyanyikan oleh Maledes. Tanggapan Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim menegaskan bahwa lagu Rasa Sayange berasal dari Indonesia dan menganggap orang yang mengklaimnya tidak mengerti sejarah. Dan lagu Halo Halo Bandung diciplak dengan judul Hello Kuala Lumpur oleh akun YouTube lagu kanak-kanak Melayu Malaysia. Dan masih banyak lagi yang lainnya, termasuk klaim Maledes pada pemain sepak bola diaspora Indonesia dan klaim Maledes pada diaspora Indonesia dari Madagaskar dan Suriname. Terbuktikan bahwa banyak hal yang berasal dari Indonesia yang diklaim oleh Maledes. Dari lukisan prasejarah di Gua Maros, Sulawesi Selatan, sampai lagu Rasa Sayange, lagu daerah Maluku. Terima kasih kepada Mbak Asri Suryani yang telah memberikan daftar klaim yang dilakukan oleh Maledes selama ini. Dan kepada warganet Maledes ini, saya sudah menjawab pertanyaan kamu. Kamu mau mendengarkan atau tidak, itu urusan telinga kamu, bukan urusan telinga saya. Ya, nah seperti teman-teman lihat ya, komentar ini sudah pernah saya tunjukkan ya di video saya sebelumnya, dituliskan oleh warganet Maledes ini, dan menurut saya komentar seperti ini adalah komentar orang yang sudah koyak raba, orang yang sudah nggak tahu lagi mau berargumentasi apa, sehingga ya kalimat yang diucapkan ya seperti ini. Dan apakah ini dia berhenti? Ya tidak, makin menjadi-jadi. Mengapa? Karena dia tantrum. Karena fakta yang saya berikan itu memang betul-betul menampar mereka. Sehingga apa yang dia tuliskan lagi? Baca ini. Semakin meningkat kan cara komentarnya, begitu kan? Bahkan yang sangat menarik ya, dia sampai mendoakan dan bawa-bawa nama Allah. Dengan doanya itu doa yang sangat buruk. Dan sepertinya warganet Maledes ini memang merasa dirinya itu kayak
manusia terpilih di dunia ini, begitu ya. Jadi kalau ada orang yang menunjukkan fakta kepada dirinya, itu dianggap sebagai menghina. Disebabkan foto profilnya itu adalah foto monyet gitu ya. Ya udah saya tanya aja, "Bro, kenapa? Koyak rabak ya dengan semua fakta?" Sekedar mengingatkan, doa yang buruk akan kembali kepadamu. Dan dari Mas Rusdianto, menghina dan berdoa buruk karena alergi fakta. Kamu waras. Betul. Jadi warganet Maledes ini memang kalau diberikan fakta yang nggak cocok dengan sentimennya mereka, dengan pengertiannya mereka, wah, itu langsung tantrum. Di beberapa akun YouTube yang lagi bahas takjil di Maledes harganya mahal, netizen Indonesia lagi ngehajar netizen Maledes yang jumawa kurs ringgitnya tinggi tapi daya beli rendah karena makanan pokok di Maledes mayoritas hasil impor. Beras dan kelapa untuk nasi lemak aja impor dari Indonesia, makan tuh ringgit berjaya. Nah, seperti biasa, ada yang membalas komentar dong. Tidak seperti Indon Lades harus jaga kebun cabai 24 jam bimbang cabai dimaling imbas kenaikan harga cabai. Ringgit berjaya, mata uang Maledes nilai tinggi, harga barangan pun mengikut naik tinggi. Kos SARA semakin membimbangkan karena harga barangan dan bekalan makanan naik. Tania Maledes, ringgit berjaya. Ya kalau teman-teman melihat ya, ada warganet Maledes mengeluh karena harga makanan di pasar Ramadan itu mahal semua. Nah, saya itu hanya berpikirnya seperti ini aja ya. Kalau memang harga di pasar Ramadan itu mahal, nah kenapa kalian nggak masak sendiri? Lebih hemat itu daripada kalian sok-sokan mau beli makanan di pasar Ramadan tapi uang kalian nggak cukup. Terus akhirnya melihat harga makanan mahal kalian malah marah-marah. Kenapa kalian nggak masak sendiri aja? Saya yakin kalau kalian masak sendiri itu lebih hemat. Atau kalian mengatakan apa? Lebih jimat. Ya, jimatnya apa? Kenapa kok kalian nggak mau masak sendiri? Malas ya? Iya malas. Nah, kosakata malas ya itu digunakan oleh asosiasi sepak bola negaramu ketika mengajukan dokumen pemalsuan 7 pemain kalian itu. Asosiasi sepak bola negaramu menyebutkan nama negaramu malas ya? Ya memang kelihatan ini banget malasnya itu kelihatan di sini gitu. Kalian itu nggak punya uang untuk membeli makanan di pasar Ramadan, tapi sok-sokan, mau gaya-gayaan, mau beli makanan di pasar Ramadan. Begitu harganya mahal, marah-marah. Sedeng. Gorilla Indon Lades. Hah? Di Indonesia tidak ada Bangla, bro. Kalau di Maledes, ramai Bangla, kan? Nah ini nih, Maledes ini memang nggak punya cermin di rumahnya, gitu. War takjil di Indonesia bikin pedagang untung sekalian bisnis di bulan Ramadan. Tapi war takjil di Maledes cari gratisan di masjid. Betul. Oleh karena itu, kan ada tuh yang tahun kemarin, ada warganet Maledes tuh ngamuk. Mengapa? Karena banyak orang Bangladesh di masjid ini, gitu kan. Itu sebenarnya karena lahan mereka tererosi oleh adanya warga asing. Lahan apa? Lahan mencari makan gratisan. Sebab kalau kita berbicara Islam, mau kamu orang Maledes, mau kamu orang Bangladesh, apapun itu, kalau dia beragama Islam, ya dia berhak pergi ke masjid. Masa kalian mau melarang mereka pergi ke masjid hanya gara-gara lahan atau jatah makan gratis kalian berkurang? Nah, kalau kalian mempermasalahkan begitu banyak warga asing di negara kalian, ya udah, kalian usulkan kepada pemerintah kalian bahwa untuk memulangkan semua pekerja asing, jangan ada pekerja asing di negara kalian. Bisa nggak? Pasti nggak bisa. Mengapa? Karena kalian tidak sanggup bekerja sektor yang dimana pekerja asing itu bekerja. Mengapa bisa begitu? Ya, karena kembali lagi, seperti dokumen yang dituliskan oleh Asosiasi Sepak Bola Negara kalian itu, malas ya? Iya, malas. Oleh karena itu memerlukan banyak pekerja asing. Begitu banyak pekerja asing di negaramu, kalian marah-marah. Kan sedeng. Saya membalas komentar dari warganet Maledes itu, dia komentar nggak nyambung, ya udah saya juga komentar nggak nyambung, tapi berdasarkan fakta. Hutang pinjaman pendidikanmu sudah kau bayar lunas. Kalau masih bayar bulanan, nggak usah pergi ke pasar Ramadan. Harga mahal, kalian nggak akan sanggup beli. Masak aja di rumah supaya bisa melunasi hutang pendidikanmu, ya. Harusnya kalau alasan kalian untuk pengetahuan atas pengambilan kosakata dari bahasa Indonesia dengan segala unsurnya, jangan kalian katakan kamus Dewan itu kamus Melayu, tapi katakan kamus bahasa Indonesia Melayu. Dengan begini kaidahnya benar. Kosakata bahasa Indonesia dijelaskan dalam bahasa Melayu. Tapi kayaknya kalian juga
juga nggak mudeng. Oh, nggak bisa. Mereka sendiri aja tidak mengakui ada bahasa Indonesia. Jadi nggak mungkin dong mereka membuat kamus bahasa Indonesia Melayu. Itu nggak mungkin. Bahkan kalau kita membaca kata pengantar edisi keempat, kamus bahasa Maledes, itu jelas banget. Mereka tidak mengakui adanya bahasa Indonesia. Padahal faktanya mereka mengambil kosakata bahasa Indonesia. Nah, itulah yang saya maksudkan. Mereka itu sebenarnya dilema ya. Dilema karena mereka tidak mungkin menutupi matahari. Bahasa Indonesia itu seperti matahari yang menaungi Asia Tenggara. Dan kalian mencoba menutupi matahari tersebut. Nggak bisa, men. Nah, ini adalah jawaban. Kan kita mengetahui itu ya, dari episode 359, kan ada warganet Maledes itu mempertanyakan kepada saya, mengapa kamu ngomongin masalah bahasa Melayu di Maledes? Kenapa nggak ngomong di bahasa Melayu Brunei? Gitu kan. Dan di episode tersebut saya menjelaskan secara teliti, secara rinci, alasan saya, dan teman-teman bisa melihat di video 360 ya kalau nggak salah. Ya, sebagai tambahan dari Mas Jefizal itu adalah kenapa Melayu Brunei Darussalam tidak ikut disalahkan juga, karena kita bangsa Indonesia tidak akan ikut campur bahasa lain selama negara tersebut menghormati kedaulatan bahasa Indonesia. Brunei tidak pernah koar-koar seperti Maledes yang tidak menghormati kedaulatan Indonesia. Selama ini Maledes selalu menidakkan bahasa Indonesia, mengatakan bahasa Indonesia adalah bahasa Melayu dan sebagainya. Maka, jika Maledes ingin dihormati layaknya Brunei Darussalam, maka hormati negara Indonesia. Oh ya, kemarin saya sempat menonton berita dari Maledes, ternyata kosakata sembrono dipakai di sana, tapi dengan pengucapannya dengan hati-hati, takut keselio kali. Presenter tersebut bilang semberono. Oh ya, kalau misalkan kita melihat di kamus bahasa Maledes, ada kosakata ambruk. Kalau kita dalam bahasa Indonesia kan ejaannya AMBRUK. Di Maledes tulisannya apa? AMBERUK. Amberuk. Terus satu lagi ambrol. Di kamus Maledes, amberol. Jangan percaya dengan omongan saya, silahkan aja dilihat di kamus Maledes versi daring kalau tidak percaya dengan omongan saya. Dan lihat potongan komen yang di video orang Melayu Semenanjung bilang malu, bilang serumpun karena di Indonesia ada yang makan kata, ulat sagu, tupai, dan lain-lain, saya jadi lega. Ya, dia bilang begitu. Saya juga nggak mau dianggap serumpun dengan orang yang merendahkan orang lain cuma karena makanan mereka. Dia nggak sadar di Sarawak bahkan di Semenanjung juga ada etnik non-muslim dan bahkan yang hidupnya di pedalaman jadi satu dengan alam. Dan dari situ bisa dilihat kalau orang Melayu Semenanjung itu memang melihat diri mereka lebih tinggi dari orang lain. Mereka melihat kalau grup mereka itu pilihan Tuhan. Karena itu bagi mereka Melayu itu harus Islam. Ini adalah mengomentari komentar dari warganet Maledes, aku Melayu asli, malu ngaku serumpun. Melayu asli lu tuh mana? Melayu asli itu ada di Sriwijaya, dari Sumatera, dari Indonesia. Kalian itu serpihan. Jangan merasa kalian itu yang paling tinggi, yang paling hebat gitu. Indonesia selalu salah di mata Maledes. Indonesia itu miskin di mata Maledes. Tapi yang terjadi, Indonesia unggul di bidang industri, baik industri militer atau industri kreatif, membuat Maledes keteteran di dalam negeri. Lagu dan film dijajah Indonesia, Maledes membuat kapal perang Maharaja lelah dengan filosofi daun talas takut air. Dan Indonesia berhasil membuat kapal perang yang siap mengarungi samudera. Apakah ada kosakata keteter atau keteteran di dalam kamus bahasa Indonesia versi Maledes? Ini. Sekarang mari kita berbicara tentang kosakata keteter. Keteter itu adalah bahasa Jawa yang mempunyai definisi tertinggal jauh di belakang atau ketinggalan jauh. Definisi kedua, bahasa Jawa juga hampir kalah, tidak kuat lagi melawan. Dan ada kosakata turunannya yaitu keteteran. Didefinisikan tidak dapat bekerja dengan baik, tidak cepat selesai, keteter. Kemudian bahasa percakapan, keadaan terdesak oleh banyaknya pekerjaan, tenggat, serangan, dan sebagainya. Jadi kalau kita kadang menggunakan, wah musuhnya sudah keteteran itu. Jadi sudah dalam keadaan terdesak. Apakah ada kosakata keteter di dalam kamus bahasa Indonesia versi Maledes? Ada dong, masa nggak ada? Didefinisikan. 1. Tertinggal jauh di belakang, jauh ketinggalan. Sama nggak definisinya dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia? Sama. Definisi kedua, hampir kalah. Sama nggak definisinya dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia? Sama.
Niru nggak? Niru. Bahkan sampai kalimat keterangannya aja itu persis sama, hanya diubah dikit, dipotong-potong dikit gitu ya. Dan yang menarik teman-teman, perhatikan nggak? Di kamus bahasa Maledes, keteter itu dituliskan bahasa Jakarta. Sedangkan di dalam kamus besar bahasa Indonesia itu dituliskan bahasa Jawa. Saya yakin nanti ada itu si dosen bekas itu nanti akan mengatakan, oh itu kami mengikuti kamus umum bahasa Indonesia yang dibuat oleh Bapak Purwadarminta. Nah, sekali lagi, berarti kamus kalian itu kamus usang. Mengapa? Karena dosen bekas itu pernah mengatakan bahwa kamus umum bahasa Indonesia itu sudah usang. Sekarang sudah tahun 2026. Iya, tapi lu masih merujuk kepada kamus usang itu, berarti kamus kalian usang. Teman-teman, jika video ini informatif dan membuat hari Anda menjadi riang gembira, jangan lupa jempolnya dan komentarnya. Untuk itu saya mengucapkan terima kasih, sehat walafiat selalu, menyala Indonesia, dadah! Dan saya juga sedang menghubungi beberapa teman. Kawan-kawan bersama rakan-rakan ni bersama teman-teman. Nampak sangatlah dia memang guna bahasa Indonesia. Banyak yang cikgu jumpa dalam kalangan awak ni. Kurang-kurang sikit tengok konten Indonesia tu. Menghubungi beberapa teman. Kawan-kawan bersama rakan-rakan ni bersama teman-teman. Nampak sangatlah dia memang guna bahasa Indonesia.